Ya, shalom. Saat ini kita bertemu lagi dalam pelajaran kita. Pelajaran kelas 9 bab 2 ya. Kita akan pelajari bersama. Mari kita lihat pelajaran kita yang Pak Guru akan share screen ya. Jadi kita akan simak bersama, pelajari bersama. Memang ini agak ini ya, lumayan tidak mudah karena ini kelas 9 ya. Kita lihat dari halaman awal. Ya, ini dia. Aku senang belajar. Ya, ini adalah perjalanan misi. Belajar asik dan menyenangkan. Ya, tonton sampai selesai. Ya, pelajaran agama Kristen kelas 9 bab 2. Judulnya pelajaran misi. Ya. Simak baik-baik, buka bukunya yang sudah punya buku, yang tidak punya buku, siapkan catatannya, ya. Ya, buku catatan. Jadi buku paket dan buku catatan disiapkan. Ya, kita akan baca Alkitab Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, kita bernyanyi. Ini lagunya dalam nama Yesus. Ada yang sudah tahu lagunya? Ya, ini gampang ini ya. Lagunya dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Ada teksnya tadi salah ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam, ya, kita ulang kembali. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan ternyata di situ ya. Kita ada kurang teksnya. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Itu dia. Kita ulang lagi ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Yang kedua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, ya, siapa dapat melawan? Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, itu lagunya ya. Dipelajari sendiri di rumah. Coba diulang lagi, tadi Pak Guru ada salah pemetikan. Kita ulang ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada
kemenangan. Ya, itu dia ternyata ya. Ya, selanjutnya mari kita berdoa ya sebelum memulai pelajaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya dan berharap padamu, tolonglah kami memahami bagaimana perjalanan misi kabar baik dilakukan. Dalam nama Yesus kami. Amin. Ya, kita akan mempelajari di buku paketnya, lihat di bagian A, titik awal misi Allah bagi dunia. Misi itu ialah sebuah gerakan, ya. Dikatakan di sini bahwa misi adalah bagian penting dari pertumbuhan gereja, ya. Gereja tidak akan ada artinya tanpa misi. Misiologi atau ilmu pengetahuan tentang misi berasal dari kata Latin, ya, yang berarti pengutusan. Dalam bahasa Inggris kata mission yang berarti karya Allah, ya. Jadi misi adalah tugas yang dipercayakan Allah kepada setiap orang percaya untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Jadi misi itu ialah ya tugas yang dipercayakan Allah kepada setiap orang percaya untuk memberitakan Injil kepada semua orang, ya. Nah, Perjanjian Baru mencatat bahwa misi Allah untuk memulihkan seluruh ciptaan diwujudkan melalui kedatangan Yesus ke dunia. Allah sudah merencanakan semua itu dengan sangat serius, maka misi Allah dimulai dari Yesus dan ditujukan melalui seluruh ya pelayanannya, baik pelayanan Yesus tahap demi tahap, ya. Ya, ini tadi dengan apa? Serius, ya. Ya, kita akan lihat slide berikutnya bagaimana misi itu dilakukan tahap demi tahap. Tahap pertama adalah pemilihan, ya. Jadi yang pertama Yesus lakukan ketika dia memulai misinya, dia memilih murid. Tuhan memilih siapa? Petrus, Simon, Andreas, dan menjadikan mereka penjala ikan. Tadinya mereka ini menjala ikan. Lalu Yesus memanggil mereka, aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Luar biasa panggilan Tuhan terhadap mereka, ya. Nah, kemudian kita akan melihat tahap kedua tadi. Mereka penjala ikan menjadi penjala manusia. Tahap kedua adalah proses pemuridan. Setelah memilih murid-muridnya, Yesus mengajarkan tentang banyak hal kepada mereka. Para murid berada dalam bimbingan Allah. Melalui Yesus, mereka dituntun dan diarahkan dengan benar. Sesuai dengan firman Allah, Yesus menolong para murid untuk apa? Bertumbuh melalui keteladanan yang ia berikan kepada mereka, ya. Lalu tahap ketiga, Yesus memberitahu tugas dan tanggung jawab sebagai muridnya. Dia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, ya. Ini terdapat dalam Markus 16 ayat 15. Yesus mempersiapkan para murid agar mereka dapat melanjutkan misi Allah, ya. Yesus memulai misinya, memilih mereka, lalu memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan tugas misi, yaitu memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Tahap terakhir adalah pengutusan, bahwa para murid sebenarnya sudah siap untuk melakukan tugas panggilan sebagai saksi bagi Allah. Yesus mengutus mereka sebelum ia terangkat ke surga. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, Matius 28 ayat 19-20. Dengan demikian tugas memberitakan ya karya Allah dialihkan ke tangan para murid, ya. Dari Yesus sekarang diberikan tugas itu kepada muridnya. Ada 12 muridnya, itu di training mereka, diajar mereka, ya. Jadi tadi sangat jelas bahwa
dari Yesus memberikan tugas kepada siapa? Murid-muridnya. Ya, jadi estafet. Ya, itu sama seperti kamu sekarang jadi siswa kelas 9, nanti suatu saat juga kamu bisa ya habis SMA, habis lulus kuliah jadi guru, itu disebut estafet ya. Kita lihat apa pelajaran kita berikutnya. Nah, bagian B, Injil untuk semua orang. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, Yesus memerintahkan agar Injil diberitakan kepada segala makhluk. Diberitakan kepada segala makhluk artinya kepada segenap suku, bangsa, dan bahasa. Ya. Kemudian di Matius 28 ayat 19 kita lihat di sini bahwa pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, ini yang kita paham. Jadi tadi hafal ya. Jadi misi itu ialah tugas pemberitaan Injil. Misi itu tadi apa? Tugas pemberitaan Injil dari siapa? Dari Yesus. Nah, Injil untuk semua orang ini yang pertama seluruh dunia. Ya. Pergilah seluruh dunia, kabarkan kepada segala makhluk. Segala makhluk ini bagian ketiga semua bangsa. Ya, jadikan murid Yesus dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah perintah, ya. Ini menjadi tugas para murid ya di dalam sejarah. Jadi kamu masih kelas 9 bisa memahami ini luar biasa. Ini sungguh berita yang luar biasa. Ya, bagaimana kamu bisa melakukan hal ini? Saya kan masih kelas 9. Minimal kamu berdoa pada teman-teman kamu, doakan lingkungan di mana kamu ada, aman Tuhan, berkati tetanggaku, berkati orang tuaku, itu kamu bisa lakukan. Berkati teman-temanku agar sehat baik-baik, jauhkan dari sakit penyakit, dari COVID ya. Itu yang bisa kamu lakukan sebagai kelas 9. Nah, kita pelajari dulu apa berikutnya. Misi Allah dan pertumbuhan gereja. Ini pertumbuhan gereja ini dahsyat ya. Dikatakan di sini misi penyebaran Injil berkembang semakin besar. Ya, sesudah Yesus naik ke surga, ya. Rasul Paulus sendiri menjangkau banyak tempat. Jadi ini Rasul Paulus dipilih dia sebagai rasul mengabarkan Injil ke berbagai bangsa. Ia melakukan perjalanan misi hingga 3 kali perjalanan misi. Pertama, Rasul Paulus menjangkau Antioquia di Syria, Aluki, Siprus. Ini kita bisa baca, kamu bisa baca nanti di Alkitab Kisah Rasul 13 ayat 1 dan Kisah Para Rasul 14 ayat 28 ya. Ini perjalanan Paulus ke Makedonia, itu ada petanya di sini ya. Ada petanya. Paulus melakukan perjalanan misi keduanya bersama Silas dari Antioquia menuju Syria dan Kilikia, lalu tiba di selatan Galatia, di Litra. Timotius bergabung dengan mereka, menyeberangi daerah Frigia dan perbatasan misi. Kemudian mereka bergabung dengan Lukas, diperluas Paulus, memutuskan pergi ke Eropa, ya, di Makedonia. Di Makedonia ini yang mendirikan komunitas Kristen pertama, ya, Eropa, yaitu Jemaat Filipi, Tesalonika, Berea, Athena, dan Korintus. Di Korintus, Paulus tinggal selama 1,5 tahun di rumah sepasang suami istri bernama Aquila dan Priscilla. Ya. Ada yang bernama Priscilla di kelas 9. Jadi Paulus menginap di sana, ya, di mana dia di Korintus 1,5 tahun Paulus ini menginap. Ya, karena melakukan perjalanan. Ya. Ibarat kamu pergi ini pulang kampung menginap di sana. Paulus juga menginap ya 1,5 tahun. Tinggal 1,5 tahun di rumah Aquila dan Priscilla. Setelah itu Paulus melanjutkan perjalanan misi yang ketiga. Ia tinggal beberapa saat di mana di Antioquia. Ini di Antioquia itu pertama sekali disebut Kristen ya. Lalu pergi ke Galatia dan Frigia untuk mendukung gereja-gereja yang telah ia dirikan pada perjalanan sebelumnya ya. Kisah Rasul 18 ayat 23.
Jadi Paulus ini mengunjungi orang-orang yang sudah dia layani. Kemudian ia mengelilingi wilayah barat Bitinia dan tiba di Efesus. Melalui jalan darat di Efesus, ia menulis surat pertamanya kepada orang-orang Korintus. Setelah 3 tahun dia Paulus mengunjungi Asia Kecil dan Yunani, ya. Kemudian di Efesus itu maksudnya tadi, Paulus mengunjungi Asia Kecil dan Yunani, ya. Ini kita ini dulu, takut nanti jadi salah baca ya di Efesus ini. Koreksi. Efesus ya. Paulus ya. Paulus mengunjungi Asia Kecil, ya. Kita slide show dulu. Ya, Paulus mengunjungi Asia Kecil dan Yunani. Kemudian untuk menghindari rencana pembunuhan oleh orang-orang Yahudi, ia berlayar ke Troas, mendahului Lukas, disertai beberapa murid, ya. Disertai beberapa murid. Akhirnya ia kembali ke Yerusalem dan bertemu dengan Yakobus. Ya, ini guru agak kelihatan ya. Di stop ininya, tidak full screen dulu Pak Guru buat agar kelihatan gambar Paulusnya. Ini dia ya. Ya, ini dia gambar Paulus, diturunin ya agar kelihatan. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, perjalanan misi Rasul Paulus terus berlanjut. Saat ditangkap dan dipenjara di Roma, Rasul Paulus tidak berdiam diri, ya. Ia terus melayani dengan cara menulis 2 surat, yaitu surat untuk jemaat di Kolose dan surat pribadi untuk Filemon, ya. Pak Guru per ini dulu biar kamu bisa melihat. Melayani dengan cara menulis 2 surat, yaitu surat untuk jemaat di Kolose dan surat pribadi untuk Filemon, ya. Saat Paulus di penjara, seorang bernama Onesimus menemui Paulus. Ia adalah budak dari seorang bernama Filemon, dan Onesimus melarikan diri karena melakukan sebuah kesalahan. Setelah mengetahui duduk perkaranya, Paulus menulis surat kepada Filemon, memintanya agar bersedia mengampuni dan menerima kembali Onesimus. Mungkin kamu kelas 9 kalau tidak ada buku, kamu akan bingung. Ya. Oleh karena itu nanti kamu baca di Alkitab. Ini cerita ini ada di Alkitab semuanya, ya, di dalam kitab Filipi ini baca, di dalam Filipus, ya. Kitab Filipus di sana, di kitab Filipi juga, ya. Kamu baca itu agar kamu tidak bingung. Ini karena dalam video ini Pak Guru menjelaskannya secara singkat, cepat, ya. Karena waktu kita terbatas dalam video ini. Ya, belajar online memang harus cepat, ya. Mudah-mudahan kamu bisa menangkap. Apa berikutnya slide-nya? Nah, ini dia. Dari alasan Paulus menulis surat kepada Filemon tersebut, kita jadi tahu bahwa pekabaran Injil tidak semata dan ditujukan kepada orang yang belum mendengar kabar baik. Jadi tidak hanya saja kepada mereka yang belum mendengar, ya, kabar baik itu, tetapi Injil juga harus diberitakan kepada siapa? Yang telah menerima Injil pun tetap harus digembalakan. Ini yang diwarnai ungu, digembalakan. Jadi mereka yang sudah menjadi orang Kristen juga perlu digembalakan. Seperti kamu ini belajar dengan Pak Guru, ya. Belajar menambah pengetahuannya tentang Injil, ya, tentang kekristenan. Untuk terus membarui iman percaya mereka. Surat pengembalaan Paulus ini juga menjadi bagian penting dalam misi pekabaran Injil. Dengan demikian iman jemaat-jemaat yang telah ia dirikan dapat makin bertumbuh dan terpelihara, bahkan
Pekabaran Injil yang Rasul Paulus lakukan masih dapat kita ikuti melalui surat-suratnya di Alkitab. Ya. Sorry, ya. Ini tadi di halaman berapa kita tadi? Ini sudah, ya. Makedonia sudah. Ya, ini tadi, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini peta-peta, ini perjalanan Paulus. Ini luar biasa. Kamu di Alkitab itu ada ya. Ini nih ada itu Makedonia ya. Perjalanan-perjalanan Paulus. Ada Malta di sana, ada Tiatira di sana ya. Ada Efesus, luar biasa. Ini dia. Perjalanan-perjalanan Paulus ya. Ada Dekapolis, ada Yerusalem, Samaria, Galilea tadi, Kaisarea Filipi, luar biasa perjalanan Paulus. Ya, ini Rasul Paulus dalam menulis kitabnya. Ya, dalam menulis kitab. Dia berpikir, nah itu sudah tua ya. Itu contoh gambaran Rasul Paulus ya. Nah, kita lihat di Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya juga kepada. Ya, jadi Yesus lah yang memilih kita. Nah, penutup ya, sudah mau selesai. Perjalanan misi adalah pemberitaan atau penyampaian kabar keselamatan bahwa Yesus adalah juru selamat bagi manusia berdosa yang percaya akan diampuni dan diselamatkan ya, itu diselamatkan oleh pengampunan Yesus ya. Amin. Yang percaya akan diselamatkan oleh pengampunan Yesus. Itu adalah perjalanan misi. Saya baca ulang kembali. Perjalanan misi adalah pemberitaan atau penyampaian kabar keselamatan. Ini kamu hafal agar memahaminya. Bahwa Yesus adalah juru selamat bagi manusia berdosa yang percaya akan dapat diampuni. Yang percaya Yesus akan diampuni dan diselamatkan oleh apa? Pengampunan Yesus. Ya, ini ada gambar mereka sangat kompak sekali ya. Ya, tugas. Kamu kerjakan nanti di kolom komentar. Apakah arti misi? Yang kedua, apakah arti kabarkan Injil kepada segala makhluk? 3. Apakah arti kabarkan Injil kepada segala bangsa? Ya. Kita koreksi, Injil kepada segala bangsa. Kemudian, Yang keempat, kemanakah Paulus pernah mengabarkan Injil? Yang kelima, apakah arti mengabarkan Injil? Tadi Pak Guru sudah sampaikan, ya. Jadi kamu kerjakan di kolom komentar, jangan nyontek satu dengan yang lain. Komentar kamu akan selalu ada di channel Pak Guru, ya. Maju dan semangat terus. Doa penutup, ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami belajar untuk memahami betapa perjuangan para pembawa kabar baik itu tidak mudah. Mereka berkorban, bahkan nyawa mereka taruhan. Terima kasih atas jasa-jasa mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, nyawa mereka menjadi taruhan. Oke, ya. Luar biasa. Terima kasih. Ya. Belajar asik jika serius dan semangat, ya.
Jadi belajar itu asik jika serius dan semangat. Oleh Anton Tegar. Sampai bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. God bless you all. Thank you.